Paspor WNI bukan jaminan Jordi Amat masuk skuad inti. Menpora desak Kapolri lanjutkan Liga 1. Pemain Timnas Indonesia kirim doa untuk duka Cianjur. Pemain muda Persib Bandung Robby Darwis sudah mendapatkan kabar mengenai gempa yang terjadi di kampung halamannya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Robby menjelaskan bahwa gempa tersebut terasa juga di rumahnya, namun kabar baiknya tidak ada kerusakan yang terjadi di kediamannya. Meski demikian, pemain yang memiliki lemparan jarak jauh ini berharap dan berdoa gempa tidak terjadi lagi dan masyarakat diberikan keselamatan, serta bisa segera bangkit kembali. Selain itu, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh juga ikut bereaksi atas musibah gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat itu. Sandy Walsh mengirimkan emoji atau emoticon dari unggahan PSSI. Emoji yang dikirimkan Sandy Walsh adalah bendera merah putih, dua telapak tangan yang dirapatkan, dan hati merah. Demi Timnas Indonesia, Menpora desak Kapolri lanjutkan Liga 1. Zainuddin Amali menyadari betapa pentingnya kelanjutan kompetisi. Menurutnya, semakin lama kompetisi terhenti, maka akan semakin menyulitkan Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia. Dalam hal ini, Sintayong dinilai bakal kesulitan memantau perkembangan pemain akibat tidak ada kompetisi. Terlebih, Timnas Indonesia memiliki jadwal berlaga di Piala AFF 2022 pada bulan Desember mendatang. Untuk itu, Menpora Zainuddin Amali berencana untuk segera bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kelanjutan kompetisi dalam negeri. Namun, Zainuddin Amali belum bisa memastikan kapan jadwal bertemu dengan Kapolri. Pasalnya, Zainuddin Amali sekarang sedang berada di Malang, Jawa Timur. Paspor WNI bukan jaminan Jordi Amat masuk skuad inti. Pelatih Johor Darul Takzim Hector Bidojlio menegaskan status Jordi Amat sebagai warga negara Indonesia bukan jadi jaminan untuk mendapatkan tempat utama. Lantaran dengan telah selesainya proses naturalisasi Jordi, hal tersebut lantas memenuhi stok pemain ASEAN di klub JDT. Selain itu, dua pemain andalan JDT Leandro Velasquez dan juga Feroz Bahrudin telah bisa dimainkan kembali. Jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masih adem ayem, Malaysia bakal tantang Hong Kong. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang belum punya ancang-ancang untuk menatap ajang Piala Asia 2023, Malaysia sudah siap jauh-jauh hari sebelumnya. Kali ini Harimau Malaya akan menggelar laga uji coba pada FIFA Matchday pada Maret 2023 melawan Hong Kong. Skuad berjulukan Harimau Malaya tersebut bakal bertandang ke markas Hong Kong di Sokonpo. Hong Kong sendiri bukanlah lawan yang sembarangan bagi Timnas Malaysia. Hong Kong merupakan lawan yang sangat berkualitas saat ini. Timnas Hong Kong punya kemampuan individual yang sangat istimewa, yang mana saat ini tidak sama seperti 2 dekade yang lalu saat rutin dikalahkan oleh Timnas Indonesia. UEFA dan PSSI kolaborasi bentuk Timnas Indonesia yang lebih kompetitif. PSSI bersama UEFA menggelar acara bertema League Development Program atau LDP untuk pengembangan liga dan workshop peningkatan kapasitas klub pada 19 hingga 22 November 2022. Jika program yang dilakukan dalam 3 hari tersebut dapat terwujud dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan Timnas Indonesia akan bisa berkembang lebih baik lagi. Pasalnya, kemajuan di level klub akan menjadi modal cukup besar untuk kemajuan di skuad Timnas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki modal supporter sepak bola yang sangat besar. Untuk itu, Head of International Relations UEFA Eva Pequeyer menginginkan suatu saat sepak bola Indonesia berada di level atas. Ingin langsung beri efek gedor, Sandy Walsh pelajari keinginan Sintayong. Pemain naturalisasi Sandy Walsh mengaku perlu mempelajari keinginan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dengan begitu, Sandy Walsh dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat sempat mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bandung, Jawa Barat pada medio Mei 2022 lalu. Maka dari itu, Sandy Walsh memiliki modal dalam memahami situasi di skuad Timnas Indonesia. Sandy pun bertekad bersama tim ingin membawa Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan ia ingin memenangkan semua turnamen besar yang akan dijalani. Dua klub yang akan dihadapi Garuda Nusantara sebelum pulang ke Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan kembali menggelar 2 laga uji coba di Spanyol setelah menghadapi Prancis U20 dan Slovakia U20.
Garuda Muda nantinya akan melawan Algeciras FC U20 dan Malaga FC U20. Adapun pertandingan melawan Algeciras digelar pada Selasa 22 November, sementara laga kontra Malaga dilanjut sehari setelahnya pada Rabu 23 November. Lokasi dua laga uji coba tersebut bertempat di Marbella Football Center, Malaga, Spanyol. Jadi hari istimewa, Sandy Walsh gagal move on momen naturalisasi. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh tampak belum bisa move on usai mengucapkan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pasalnya, momen pengucapan sumpah jadi WNI itu jadi hari spesial bagi pemain keturunan Indonesia tersebut. Buktinya, dia curhat dengan bahasa Indonesia lewat postingan Instagram. Kirim salam perpisahan, Sadil beri sinyal lanjut ke Eropa. Pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani menyampaikan salam perpisahan untuk klub asal Malaysia Sabah FC. Bukan hal yang mengejutkan lantaran sebelumnya Sadil memang sudah diwartakan diminati klub Austria dan akan melanjutkan karir di benua biru. Bila Sadil menerima tawaran tersebut, Kurniawan menyebut akan ada penurunan terkait gaji yang diterima. Namun bila tim itu berhasil promosi, maka kontrak Sadil otomatis ikut meningkat. Sumbang 1 gol Rafael Struijk ketagihan perkuat Timnas Indonesia U20. Calon pemain Timnas Indonesia U20 Rafael Struijk ketagihan bermain dengan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ia berharap bisa kembali tampil bersama dengan tim Merah Putih. Tak lupa, Struijk mengucapkan terima kasih kepada Sintayong karena telah diberi kesempatan menit bermain. Sintayong wajibkan Garuda Nusantara nonton Piala Dunia 2022. Di tengah jadwal pada TC Spanyol, skuad Garuda Muda diharapkan menyaksikan Piala Dunia 2022. Novarianto mengungkapkan tujuannya adalah supaya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mengambil ilmu sepak bola modern dari turnamen 4 tahunan itu. So asik soal opening ceremony World Cup 2022, PSSI disemprot netizen. Akun Twitter PSSI @PSSI mencoba meramaikan opening ceremony atau upacara pembukaan Piala Dunia 2022 dengan mengunggah foto Sintayong dalam cuitan minggu kemarin. Dalam cuitan terbarunya, PSSI menuliskan potongan lirik salah satu lagu resmi Piala Dunia 2022 berjudul Dreamers yang dinyanyikan oleh personal boy band BTS Jungkook. Namun alih-alih mendapatkan sambutan hangat dari warganet, PSSI justru kena dampar oleh netizen. Banyak yang menganggap akun Twitter Federasi Sepak Bola Indonesia itu so asik. Ada juga warganet yang mengkaitkan upacara pembukaan Piala Dunia 2022 dengan isu stadion berstandar FIFA dan juga skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang tidak kunjung diumumkan PSSI. Kalah terus, Dale Harris muak dengan performa Elkan Bagot dan kawan-kawan. Pelatih Gillingham FC Dale Harris kehilangan kesabaran setelah timnya kembali menelan kekalahan dalam lanjutan League 2 2022-2023. Nakoda tim berusia 45 tahun ini bahkan menyatakan muak melihat permainan Elkan Bagot dan kawan-kawan. Bukan hanya itu, kekalahan dari Newport Country juga membuat Gillingham FC terperosok ke zona degradasi. Kalahkan Sadil Ramdhani, Jordi Amat bawa JDT ke final Piala Malaysia 2022. Pada leg kedua semifinal Piala Malaysia 2022 melawan Sampai FC, Jordi Amat sumbang kontribusi besar untuk JDT. Pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia itu sukses mengantarkan timnya lolos ke final setelah menang 3-1. Di laga tersebut, Jordi Amat menjadi starter untuk pertama kalinya. JDT pun tampil penuh percaya diri selama 90 menit. Pendaftaran Piala AFF ditutup. Batas pendaftaran awal pemain di Piala AFF sudah lewat. Namun hingga berita ini diturunkan, Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI belum kunjung mengumumkan skuad mereka. Memang rilis nama yang pertama saat ini bukanlah hasil final pemain yang akan benar-benar dibawa untuk Piala AFF 2022. Namun dirilisnya skuad pemain sejatinya merupakan untuk langkah kesiapan tim jelang turnamen digelar. Iwan Bule pastikan Jordi Amat dan Sandy Walsh didaftarkan di AFF 2022. Menurut Iwan Bule, Jordi Amat dan Sandy Walsh masuk ke dalam skuad Sintayong dan akan didaftarkan menjadi bagian dari Timnas Indonesia di ajang Piala AFF akhir tahun ini. Namun di sisi lain, Ketua Umum PSSI menjelaskan jika sebelum mereka memperkuat Timnas Indonesia, dua pemain berdarah keturunan tersebut harus mendapatkan izin secara administratif dari FIFA. Tapi dia menekankan jika Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah masuk ke rangka tim pelatih Sintayong untuk Piala AFF akhir tahun ini. Nantikan terus informasi aktual dan faktual Timnas Indonesia hanya di Halo Timnas.